warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah atas kehadiratnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting yang insyaallah diberkahi olehnya ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas kerja keras dan kucuran keringatnya lah kita bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Baik, sebelum kita memulai kajian karim pada sore kali ini, kita mengucap lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara Razi Buferianto. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Razi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya dipermudah, diringankan bebannya di hari akhir nanti. Amin. Selanjutnya acara intinya yaitu kajian dari Ustadz Khazin Mustafid dengan tema Isra Mi'raj. Waktu dan tempat falyatafadhal mashkuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya dari teman-teman mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya, khususnya Fakultas Kedokteran Umum Anak ya, dan juga semuanya yang bisa mengikuti kajian ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa, melalui prakarsa penyelenggara seluruh teman-teman di Fakultas Kedokteran Umum Anak UNER Surabaya, dan mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi dengan ridho dan hidayah Allah, membawa barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan sahabat-sahabatku semuanya, hadirin, mungkin di sini ada Bapak dosen atau Ibu dosen, atau mungkin ada senat mahasiswa atau apa sajalah ya, organisasi kemahasiswaan yang ada di UNER ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat, sekedar ta'aruf ya, katanya Zaidul Fikri, tak kenal maka ta'aruf ya, bukan tak sayang. Kalau disayang ya rusak semua nanti ya. Oke, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini sekedar sedikit ta'arufan kita di ini. Kebetulan rumah saya di di Duku Kupang ya, di Gang 23 nomor 33 Surabaya, dengan nomor WA seperti yang tertera di bawah ini. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang singkat ini saya akan mencoba menyampaikan dan kajian bersama ya, dalam kajian spesial Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dengan tema korelasi Isra Mi'raj terhadap eksistensi kehidupan manusia. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwa Isra Mi'raj ini bisa ditinjau dari segi historis dan juga dari segi filosofis. Secara historis, teman-teman semuanya, Isra Mi'raj ini terjadi, asbabun nuzulnya ya, sebab turunnya perintah Isra adalah ketika terjadi Amul Huzni ya, tahun duka cita, pada tahun ke-11 kenabian Rasulullah Muhammad SAW ya, dengan sedihnya beliau karena ditinggal wafat oleh istrinda tercinta Khadijah radhiyallahu anha, dan juga wafatnya seorang paman yang meskipun dipertanyakan keimanannya, tapi yang jelas Abu Thalib inilah yang selama ini membackup dakwah beliau. Beliau inilah yang senantiasa mengamankan beliau dari gangguan-gangguan kaum kafir Quraisy ya, pada saat itu, sehingga Abu Thalib ini termasuk yang membuat Rasulullah bersedih ketika beliau meninggal dunia. Nah, di saat beliau bersedih inilah kemudian beliau berkholwat, bermunajat ya, atau bertaqarrub, beribadah di sisi Ka'bah yang bernama Hijr Ismail. Mungkin antum yang sudah pernah lihat di fotonya, di videonya, atau mungkin bahkan yang sudah
pernah ke sana umroh maupun haji, ya, itu di sana ada setengah lingkaran di sisi Ka'bah, itu namanya Hijr Ismail, dan beliau berada di sana. Ya, sekitar malam antara Isya itu beliau berkhalwat di sana, bermunajat, mohon petunjuk kepada Allah, ya, atas kesedihan, kedukaan beliau, ya, ditinggal wafat oleh orang-orang yang beliau cintai. Dan karena hal semacam ini adalah untuk beliau khawatir nanti setelah ditinggal kedua orang sosok yang hebat ini, dakwah beliau semakin berat, sehingga beliau ini kemudian berkhalwat. Dan setelah berkhalwat inilah Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan perintah untuk Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diabadikannya di surah ke-17, surah Al-Isra atau surah Bani Israel, ayat yang pertama yang tadi juga sudah dibacakan oleh siapa tadi ya, suaranya bagus sekali, saya lupa namanya, Ahrazi ya, Masya Allah ya. Ya, nama lengkapnya Ahrazi siapa ini, kalau boleh tahu? Ahrazi, iya, nama lengkapnya Razi Bufrianto. Oh iya, saya kira Amrozi ya. Razi Bufrianto. Oh iya, bukan Amrozi yang dulu pernah booming gitu ya. Oke ya, teman-teman. Jadi tadi Mas Razi membacakan subhanallah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa, di waktu malam hari dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu, dan yang diberkahi oleh Allah di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, diisrakan ini dalam rangka untuk Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, untuk menjadi bekal dakwah Rasulullah di tengah-tengah umatnya, karena umatnya sedang galau, sedang membutuhkan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat yang benar sesuai dengan dasar yang ada. Dan itulah maka ditutup innahu was-sami'ul basir, sungguh Allah lah yang maha mendengar rintihan-rintihan Rasulullah ketika berduka, rintihan-rintihan umatnya, ya, para sahabatnya yang pada awal-awal itu mendapat siksaan yang sangat pedih dari kaum kafir Quraisy, ya, dan akan semakin pedih lagi ketika dua sosok ini tiada. Maka Rasulullah dengan harapan mendapat petunjuk Allah, mendapat pertolongan Allah, maka kemudian Al-Basir, Allah juga yang maha melihat bagaimana sosok beliau yang nanti akan berdakwah, menyebarkan syiar agama Allah yang insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam pelaksanaannya ternyata beliau ini tidak sendirian. Ya. Jadi ternyata dalam pelaksanaan Isra wal Mi'raj ini berbeda dengan ketika Nabiullah Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, cukup beliau sendiri, ya, di Bukit Tur Sinai, yang pada waktu malam itu disuruh fa'alaik, ya, disuruh melepaskan sandal dan sebagainya itu. Menurut riwayat Nabi Musa hanya bertemu langsung Allah dengan sendirinya. Sedangkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, beliau ditemani oleh malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, dan berkendaraan buraq, ya, berkendaraan buraq. Nah, inilah yang menjadi kajian kita, yang menjadi telaah kita, ya. Seandainya Allah berkehendak, kata-kata subhanalladzi asra, Allah memperjalankan hambanya bernama Muhammad, bukankah cukup dengan Muhammad itu sendiri? Kenapa harus memakai teman malaikat Jibril, Mikail, dan juga Buraq? Nah, ini yang perlu kita kritisi, teman-teman semuanya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan sesaat sebelum beliau diberangkatkan untuk Isra wal Mi'raj itu, malaikat Jibril alaihissalam bersama Mikail bekerja sama untuk membedah Rasulullah, membelah dadanya, dibersihkan hatinya, ya, sungguh luar biasa. Jadi antum semuanya, ya, calon-calon dokter yang luar biasa, yang insya Allah sukses di masa depannya, ini tentu
antum ini mencontoh kedokterannya Jibril dan Mikail ini ya. Jadi salah satu bagian dari aspek kedokteran. Jibril dan Mikail ini kemudian membersihkan hatinya Nabi Muhammad SAW ya dengan air Zam-Zam, dan baru kemudian didatangkan buraq atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian perlu kita tinjau secara filosofis. Kenapa harus memakai malaikat Jibril? Ya. Kenapa dari masjid ke masjid? Kok bukan dari masjid ke pasar? Minal masjidil harami ilal pasari, misalnya seperti itu. Ya. Minal masjidi ilal mall, misalnya seperti itu. Ya. Minal masjid ilal plaza, atau minal masjidil haram ilal lapangan, atau apalah misalnya. Kenapa minal masjid ilal masjid? Teman-teman, inilah gambaran perjalanan manusia. Jadi ternyata Isra Mi'raj itu sebetulnya miniatur ya, sebuah analogi bagaimana perjalanan seorang manusia untuk menjadi insan kamil ya, untuk menjadi manusia paripurna. Harus diawali dengan Isra. Isra itu perjalanan umat manusia ya, dari masjid ke masjid. Dari ketika hidup di dunia, kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Masjid juga satu tempat, lambang tempat yang suci, menggambarkan bahwa tempat yang suci di sini adalah bahwa kita terlahir yuladu alal fitrah ya, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lah, kefitrahan kita ini harus tetap kita jaga. Maka Rasulullah sampai bersabda, illa an abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bisa jadi seorang manusia yang lahir fitrah itu menjadi Yahudi, menjadi seperti Nasrani, Majusi dan sebagainya. Itu bagaimana seorang manusia itu dididik oleh kedua orang tua, dalam arti orang tua kandungnya, orang tua pendidiknya, lembaga pendidikan, atau bahkan orang tua dalam arti dalam lingkungan bermasyarakat, dalam lingkungan pergaulannya. Inilah maka ketika kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, kita bertanggung jawab untuk mempertahankan itu ya. Bukankah Allah juga menegaskan walaqad karramna bani Adam ya, sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan manusia ya, wa hamalnahu fil barri wal bahri, dan juga kami bisa menghidupkan ya, manusia itu bisa hidup di daratan, bisa hidup di lautan ya, bisa terbang ke ruang angkasa ya, dengan segala ilmu pengetahuan dan teknologinya. Itu sungguh luar biasa. Inilah yang Allah kemudian mengharapkan kita semuanya yang diciptakan dalam keadaan fitrah itu, maka kemudian kita harus jaga, kita harus lestarikan. Maka muncullah firman Allah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu kan. Jadi sungguh kami Allah ciptakan jin dan manusia dalam penciptaan yang sempurna ini tiada lain tiada bukan untuk supaya kita beribadah, mengabdi kepadanya. Nah, mengabdi kita, beribadah kita, beramal soleh kita, ini semata-mata mempertahankan fitrah kita. Nah, setelah perjalanan hidup kita ini fitrah ya, kita pertahankan dengan ibadah kita, teman-teman semuanya, maka kemudian diharapkan kembali ke masjid. Kenapa kembali ke masjid? Diharapkan kembali juga dalam keadaan suci, yakni husnul khotimah. Jadi intinya adalah ketika lahir dalam keadaan fitrah, hidup untuk beribadah, dan diharapkan nanti meninggal, mengakhiri hidup juga dalam keadaan fitrah, suci, dalam arti husnul khatimah. Ini seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kehidupan dunia ini selesai, ada yang namanya Mi'raj, ya. Mi'raj di ayat yang lain Allah juga menyebutkan di surah An-Najm itu tentang Mi'raj ini, yaitu Sidratul Muntaha. Artinya kehidupan manusia ini dari dunia ya, kemudian menuju kematian yang pada akhirnya akan sampai kepada kematian ya. Ini kehidupan manusia, tidak bisa dipungkiri ya. Nah, ketika kita hidup di dunia, mampir dulu ke alam kubur yang disebut alam barzah, alam penantian, yang pada akhirnya kemudian ada alam kebangkitan ya, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mempertanggungjawabkan amal-amal kita di sisinya, di hadapannya, yang pada akhirnya kemudian mendapatkan balasan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika amal-amal kita baik, Allah akan juga membalas kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau amal-amal kita buruk, Allah pun akan memberikan azab kepada manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
komponen Isra Mi'raj yang tadi sudah kita sebutkan, ya kan? Adanya Nabi Muhammad, adanya Jibril, Mikail, kemudian adanya kendaraan buraq. Jadi komponen Isra Mi'raj ini sebagai simbol insan kamil, ya, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna. Di mana kesempurnaan manusia ini harus terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek roh yang diwujudkan dengan adanya malaikat Jibril. Apa itu diwujudkan dengan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ruhnya Isra Mi'raj itu kan karena ada Nabi Muhammad. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, bisa jadi mungkin tidak ada peristiwa Isra Mi'raj itu. Artinya ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia dikatakan hidup, ya, apabila memiliki roh, ya, memiliki rohani, ya, yang sehat. Ya, jadi ini diibaratkan seperti ini. Yang kedua, ya, adanya raga atau fisik. Jadi kenapa tidak hanya Nabi Muhammad saja langsung dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Ternyata juga ada kendaraan buraq. Artinya roh kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kendaraan yang bernama buraq. Kalau ada kita menyebut itu kan gini ya Mas Zaidul Fikri, ya. Jadi kalau roh saja tanpa raga berarti namanya arwah gentayangan, gitu. Kalau raga saja tanpa adanya roh namanya apa? Ya katanya anak-anak pocongan atau apalah, ya. Yang sesuatu yang menakutkan seperti itu. Sehingga adanya roh dan raga ini harus seimbang. Roh kita sehat, raga kita juga harus sehat. Iman dikuatkan, imun juga harus ditingkatkan. Ya, maka akan aman itu kan dalam konteks pandemi seperti ini. Jadi kajian-kajian pandemi ini akan selalu mengakomodir kepentingan-kepentingan kita untuk menjaga kesehatan rohani kita, juga kesehatan fisik kita. Dan teman-teman semuanya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah cukup dengan ruh dan fisik saja yang sehat? Ternyata tidak. Harus dilengkapi dengan ilmu yang diwujudkan dengan malaikat Jibril. Kita tahu teman-teman, dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, ya, terutama mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah itu tidak henti-hentinya diperlihatkan linuriyahu min ayatina, ya, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Jadi ada diperlihatkan orang menanam padi, ya, habis ditanam tumbuh lagi, panen lagi, tanam lagi, seterusnya, ya. Itu dianalogikan sebagai sebuah amal jariah, ya, yang tidak ada henti-hentinya, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi. Artinya ketika ada peristiwa-peristiwa yang beliau lihat, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Inilah yang digambarkan bahwa orang hidup, rohnya sehat, raganya sehat, maka disertai dengan ilmu yang bermanfaat. Maka ayat yang pertama kali bukan perintah sholat, ayat pertama kali bukan perintah zakat, melainkan perintah untuk membaca, belajar dengan semangat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Seperti itu. Ini menggambarkan bahwa ilmu adalah sangat utama, sangat urgen di dalam kehidupan untuk menyehatkan rohani kita, sedangkan sebagai pelengkap menyehatkan jasad dan raga kita, maka yang keempat dilengkapi dengan materi. Ya, kita tahu malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas membagi rezeki. Artinya hidup ini nggak bisa dipungkiri. Antum bisa kuliah di UNER yang luar biasa, ya kan? Ini adalah karena adanya materi, ya kan? Walaupun juga ada yang insya Allah beasiswa. Tapi dalam kesempatan kehidupan di dunia ini, ya kan, kita bisa zakat, bisa sedekah, bahkan bisa berangkat haji, umrah. Itu akan adanya materi. Jadi tidak terlepas dari itu. Ketika rohani kita sehat, raga kita sehat, maka harus kita dasari dengan ilmu. Ilmu tidak cukup dengan adanya pelengkap kita, maka dilengkapi dengan materi dan kekayaan yang halal dan barokah, ya, dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala macam cara. Itu seperti itu. Ya, baik teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Di sinilah maka dari segi tinjauan filosofis ini, maka kalau sudah dikorelasikan dengan hasil yang diraih oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu, ya, ternyata Rasulullah menerima satu perintah, ya, satu perintah sholat. Ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang sempurna itu, ya, rohaninya sehat, raganya sehat, ilmunya berlipat, ya kan, harta bendanya juga berlipat. Ini akan menjadi sempurna
ketika seseorang itu memiliki jiwa-jiwa yang menggambarkan untuk kemudian ta'abbudan ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi manusia yang sempurna, hendaklah menyeimbangkan antara sholat ritual dan sholat sosial. Untuk menjadi manusia yang paripurna, ya, dengan 4 komponen tadi itu, maka hendaknya manusia menjadi jiwa-jiwa yang sholat ritual dan sholat sosial. Dengan apa? Dengan sholat. Maka oleh-oleh utama Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW adalah perintah sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah satu ibadah yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Perintah-perintah yang lain cukup dengan ayat, ya kan? Zakat cukup dengan ayat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, puasa kutiba alaikumusiyam. Haji, ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ya, cukup dengan ayat. Bahkan ibadah-ibadah yang lain, sedekah, infak, semuanya dengan ayat yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Tapi khusus spesial tentang sholat, Rasulullah dipanggil langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat yang tidak bisa kita buat main-main. Kita sungguh-sungguh, ya, bersama-sama menegakkan sholat agar dengan sholat itu kita menjadi manusia yang sempurna, yaitu indikasinya adalah sholat ritual dan sholat sosial. Maka di sini sholat yang dikatakan soleh, sholat yang membawa kesolehan seseorang, ya, manakala dilaksanakan sah secara ritual, formal, dan sah secara sosiokultural. Itu harus seperti itu. 2 hal ini harus selalu kita pegang. Sholatnya bagus, ya, secara ritual, tapi kalau tidak aplikatif dalam kehidupan, maka belum dikatakan soleh. Karena di dalam Islam itu duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas, ya kan? Harus ada 2 dimensi di dalam kita beribadah, secara vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia. Nih, teman-teman semuanya. Nah, secara ritual seperti yang kita tahu, ya, sholat kita sesuai dengan syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya, kemudian syarat-syarat rukunnya, serta memperhatikan sunnah-sunnahnya, termasuk juga menghindari hal-hal yang membatalkannya. Ya, teman-teman semuanya, ini sholat ritual. Sedangkan sholat sosial, ini yang dimaksudkan adalah tentang hikmah sholat, ya, hikmah sholat. Jadi sholat itu harus benar-benar kita rasakan, ya, untuk menjadi manisnya iman, menjadi manisnya sebuah kehidupan. Maka sholat itu tidak kita anggap sebagai sebuah kewajiban. Kalau sholat kita anggap sebagai suatu kewajiban, maka yang ada hanya akan menjadi beban. Padahal sholat diperuntukkan untuk kita. Ini demi kepentingan kita. Ya, Allah mah nggak butuh sholat kita, ya kan? Kita sholat, Allah tetap Allah. Kita nggak sholat, Allah tetap Allah. Karena orang sedunia ini nggak mau menyembah Allah, Allah tidak akan pernah terkurangi sedikit pun dari konsep ketuhanannya. Maka sholat di sini adalah sholat untuk kepentingan kita. Doa-doa, bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah, ya kan? Dengan riwayat yang sahih itu adalah semata-mata untuk kepentingan kita. Maka surah Al-Fatihah, katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kembalinya kepada kita. Ya Allah, kami menyembah, kami mohon pertolongan. Ya, ini kembalinya kepada kita semuanya, teman-teman semuanya. Sehingga Islam ini menjaga kesolehan ritual sekaligus juga sosial. Kita tidak bisa, nggak cukup dengan kita sholatnya bagus, ya, sampai bathuk ireng kabeh, serbane gonta-ganti, jubahe jebol kabeh, sampai akeh salate, ya kan? Bathuke digosok-gosokno di lantai, umpama ini, ya kan? Tapi kalau tidak terjiwai dalam kehidupan, ya, maka ini namanya belum soleh secara sosial. Maka soleh sosial pun demikian. Kita soleh sosial tapi tidak soleh ritual, ini juga kurang sempurna di dalam kita beragama. Maka di sinilah ada yang dimaksudkan dengan hikmah sholat, ya kan? Sholat adalah doa yang paling mustajabah. As-sholat ad-doa. Sholat adalah sebuah doa yang insya Allah tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gerakan kita, setiap bacaan kita di sana mengandung doa yang insya Allah mudah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita ketika terjadi masalah. Contoh Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah ketika ada masalah, ketika sedih, berduka, ya, gegana, gelisah, galau merana, ternyata dicontohkan beliau adalah dengan datang ke Hijr Ismail, ya, beribadah kepada Allah. Wasta'inu bis sabri
wassalah. Ayatnya seperti itu. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, ini. Jadi sholat adalah doa yang sangat mustajabah. Yang kedua, sholat adalah zikir yang paling utama. Seperti dalam surah Toha ayat 14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Jadi saya ini Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata lidzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat adalah zikir tertinggi, ya, zikir yang paling utama, yang tidak ada bandingannya. Bahkan di dalam satu hadis, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti di hari kiamat yang akan dihisab oleh Allah adalah amal ibadah sholat kita, ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf ini ada batuk-batuk sedikit. Kita ikuti setelah yang melewat ini, ya. Saya tak minum dulu. Oke, terima kasih. Yang ketiga, teman-teman, sholat dapat membentuk disiplin dalam segala aspek kehidupan. Ya, maka sholat itu ada waktunya. Tidak sekedar sholat, sholatnya bagus, sholatnya sah sempurna. Tapi harus ingat waktunya. Kita mauquta, ya kan? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, sholat bagi orang-orang beriman adalah satu kesempatan ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Ini menggambarkan kedisiplinan. Ya, gerakannya harus disiplin. Sampai tumak ninahnya harus diperhatikan. Ini menggambarkan betapa kita disiplin kerja, disiplin waktu, ya, disiplin beraktivitas, disiplin beribadah. Sehingga ada istilah antum semuanya itu, ya, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, ya kan? Itu seperti itu. Oke. Yang keempat, teman-teman semuanya, sholat adalah melatih, ya, menjernihkan satu kecerdasan. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulul albab. Orang yang terbiasa sholat akan sangat jauh berbeda dengan orang yang tidak pernah sholat. Dia akan selalu bermeditasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga IQ-nya akan dibimbing Allah, emosionalnya juga akan terkontrol, ya kan? Spiritualnya akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau lihat formulasinya seperti ini, teman-teman, ya. Di formulasi kecerdasan seorang manusia itu ada yang cerdas IQ-nya, tapi emosinya tidak punya, spiritual juga tidak ada. Maka yang terjadi adalah buta hati, tegoan, ya. Jadi orang pinter, emosinya nggak ada perasaan, nggak punya keimanan, maka yang terjadi buta hati, tego, ya, suka mencuri milik orang lain, mengambil hak orang lain, ya, adanya pertengkaran, permusuhan, ya, tanpa harus mempedulikan orang lain. Tuh, karena cerdas EQ-nya tapi tidak tercerdas dalam emosional dan spiritualnya. Bisa juga ada seseorang yang EQ-nya cerdas, emosinya juga bagus, tapi tidak punya spiritual. Yang terjadi adalah menjadi pembohong, ya kan? Jadi emosinya akhirnya diatur sedemikian rupa karena nggak punya Tuhan, ya, maka yang terjadi adalah menghilangkan konsep ketuhanan, nggak ada keimanan, maka jadilah pembohong, jadilah pendusta. Dan ada juga orang yang tidak punya kecerdasan, ya, orang yang tidak punya perasaan tapi punya spiritual. Ini dalam Islam juga tidak bisa. Kenapa? Orang seperti ini akan menjadi pertapa, ya, di mana-mana hanya masuk di dalam gua, ya, mandi kembang tengah malam, yang pinggiri kuburan Mbah Sangkil, minta-minta Mbah Wali, aku jaluk bujuk calon istri yang cantik jelita seperti siapa, ya, Luna Maya misalnya. Nah, udah ya. Jadi contohnya seperti itu. Ini mintanya kepada selain Allah. Kenapa? Karena tidak ada IQ-nya, tidak ada ilmu yang dia dapatkan. Dan diharapkan di dalam Islam dengan kaidah, dengan ibadah salat kita memiliki kesempurnaan IQ kita, ya, emosional kita dan spiritual kita, sehingga menjadi manusia paripurna, menjadi manusia yang sempurna seperti yang difirmankan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami ciptakan manusia dengan penciptaan yang sangat sempurna, sempurna akalnya, sempurna ilmunya, sempurna emosionalnya, dan sempurna dalam mencari konsep ketuhanan di dalam hidupnya. Yang kelima, teman-teman semuanya, sholat bisa melembutkan hati kita, yang sering kita sebut dengan latifatul qalbi, ya, latifatul qalbi, melembutkan hati kita. Ingat bahwa di dalam diri kita, inna fil jasadi mudghah,
idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi Rasulullah bersabda, ingat di dalam diri kita ada segumpal darah atau segumpal daging yang apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, seluruh anggota badan dan seluruh perbuatannya. Begitupun sebaliknya. Ala wahyal qalbu, segumpal darah itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, teman-teman semuanya. Jadi seperti yang tercermin di sini, sekedar ilustrasi saja bahwa manusia ini memiliki hati nurani. Ya, si manusia ini dikatakan sempurna ketika punya hati nurani, dicerna dengan akal pikirannya, lalu kemudian baru bertindak dalam kehidupannya. Dan pada saat itulah maka manusia menjadi jiwa-jiwa yang sempurna, jiwa-jiwa yang baik. Nah, itu semuanya teman-teman semua ya, yang saya hormati, yang saya muliakan. Kesimpulannya adalah dengan sholat, yang pertama jiwa, hati yang jernih. Kemudian yang kedua soleh pemikiran dan soleh perbuatan. Dan yang ketiga tidak pernah berbuat keji dan mungkar, baik dalam konteks pribadi kita, dalam rumah tangga kita, apalagi di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti firman Allah, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini teman-teman semuanya, sehingga korelasi Isra Mi'raj ini adalah gambaran umat manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia ini ketika dilengkapi 4 komponen tersebut, ya, rohnya sehat, jasmaninya sehat, memiliki ilmu yang bermanfaat, harta materi yang halal dan berlipat. Pada akhirnya kemudian tidak melupakan untuk kemudian oleh-olehnya Isra Mi'raj, yaitu salat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Kita tasarrufkan, kita bergunakan ruh kita, jasmani kita, harta benda kita, ilmu kita semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah akan senantiasa meridhoi kita, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, monggo mungkin ada sesi tanya jawab atau interaktif. Monggo silakan Mas Fikri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Saya izin bertanya Pak Ustaz. Iya, silakan. Ini siapa yang bertanya? Boleh sambil kenalan? Oke, ngabutan Pak Ustaz. Iya. Asmi kula Wildan Hakam dari kedokteran 2019. Oh iya. Kalau izin bertanya, yang pertama, mengapa keistimewaan Isra Mi'raj ini hanya terdapat pada Nabi Muhammad SAW? Mengapa tidak pada nabi-nabi sebelumnya juga tidak dilaksanakan hal yang sama seperti ini? Kemudian yang kedua, saya punya teman bos, dia bercerita kepada saya, bahwasanya ketika dia pada saat kondisinya paling tinggi gitu, mengerjakan sholatnya paling tepat waktu, kemudian sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Nah, saat itu pula seakan-akan dunia itu jauh dari dia gitu. Namun ketika kebalikannya ketika kebalikannya dia melaksanakan sholatnya yang biasa, kemudian sunnahnya yang biasa saja, justru dunia datang kepadanya. Dan itu kenapa gitu? Kalau boleh tahu. Terima kasih banyak Mas Wildan Hakam, luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, kenapa hanya Rasulullah yang mendapat kesempatan ya? Jadi ini satu ibaratnya di antara sekian mahasiswa Fakultas Kedokteran di UNER ini, kenapa hanya Mas Hakam saja yang bertanya? Ini misalnya seperti itu, kan sama saja dengan itu ya. Nah, itu satu terkait dengan kudrah iradah Allah, ya, terkait dengan kuasa dan kehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Kalau Allah sudah yang menghendaki, siapa saja, ya kan? Allah akan memilih siapa yang Dia pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hanya Rasulullah? Karena Rasulullah memang sudah khatamul anbiya wal mursalin, sebagai pamungkas para nabi dan rasul. Sekaligus beliau sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, ya kan? Sebagai tuannya para nabi dan rasul. Jangankan itu Mas Wildan dan teman-teman semuanya ya. Ketika nanti di akhirat,
siapa yang punya syafaatul uzma? Rasulullah. Ya kan? Jadi ketika nanti di padang mahsyar itu semua manusia pada merengek kepanasan dan sebagainya. Mulai umatnya Nabi Adam. Ya Adam, tolong ya wahai Adam, segera adakan penghisapan amal ini. Aku gak kuat nang kene, keringetku sederosan kabeh, aku panas kabeh aku. Tolong Nabi Adam. Nabi Adam gak bisa. Sampai Nabi Idris, sampai Nabi Isa. Pada akhirnya sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti dalam satu hadis disebutkan, walaupun umat Muhammad ini munculnya secara lahiriah terakhir, tapi nanti ketika di akhirat akan masuk surga duluan. Ya, antum semuanya insya Allah calon surga duluan daripada umat-umat yang lain. Ya, resikonya ketika umat Muhammad ini berbuat maksiat, ya resikonya ya masuk neraka duluan. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah itulah, maka Rasulullah yang terpanggil untuk Isra Mi'raj, bukan yang lain. Ya, karena menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang ketiga, kenapa Isra Mi'rajnya hanya Rasulullah SAW? Inilah yang menggambarkan terkait ibadah sholat yang hanya ada pada umat Rasulullah. Umat yang lain tidak. Dalam satu riwayat disebutkan, nabi-nabi terdahulu itu mas ya, seperti Nabi Sulaiman misalnya, sholatnya hanya berdiri saja. Ada juga yang sholatnya hanya rukuk saja. Dan kesempurnaan Islam yang dibawa Rasulullah adalah sholatnya dengan cara ada rukuknya, ada duduknya, ada berdirinya. Sehingga alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi inilah bentuk implementasi zikir kita kepada Allah. Ya, dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, ya kan? Sehingga ada duduk iftirashi, duduk tawarruk, ya, sampai duding-duding dan sebagainya, ada tahiyat. Bahkan tahiyat itu Mas Wildan, itu adalah satu kalimat yang begitu indah yang sengaja diabadikan Allah di dalam salat kita. Sehingga Rasulullah mengatakan bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang beriman. Kalau Rasulullah mi'rajnya langsung, ya kan? Di hadapan Allah. Kita bisa mi'raj melalui salat kita. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam salat itu ada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ya kan? Suatu penghormatan, selamat, rahmat, keberkahan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dialognya Rasulullah. Jadi ketika di Sidratul Muntaha di Mustawan itu, ketika Rasul berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah langsung memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sudahlah, segala keagungan, rahmat, keselamatan, keberkahan hanya milik Allah semata. Nah, dijawablah sama Allah, ya. Jadi yang pertama Allah mengatakan assalamu alayka, ya. Lalu kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wahai Muhammad, assalamu alayka. Selamat untukmu wahai Muhammad. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keberkahannya Allah untukmu wahai Muhammad. Hebatnya Muhammad, Mas Wildan, ketika mendapat salam dari Allah secara spesial itu, beliau menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Rasulullah tidak egois, tidak individualistis. Ketika mendapat salam kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian menyampaikannya dengan assalamu alayna. Oh nggih ya Allah, selamat, rahmat, kasih sayang, keberkahan ini bukan hanya untuk saya ya Rabb, tapi untuk semua hamba-hambamu yang soleh. Assalamu alayna untuk kami semuanya, ya kan? Hamba-hambamu yang soleh, orang-orang yang beriman kepadamu. Jadi antum, teman-teman mahasiswa UNER, ya, selagi antum orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, meskipun antum pada tidur mendengkur di atas kasur atau jalan-jalan naik sepur, naik sambil sarapan bubur umpama, ya kan? Itu kalau Anda orang-orang soleh itu, ketika ada orang sholat, kita mendapat doanya, ya kan? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, kita lagi jalan-jalan kemana gitu, ada orang sholat assalamu alayna wa ala ibadillahis, kita kebagian selamat itu. Itulah bentuk betapa kita, kebersamaan kita. Maka sholat yang paling utama pun dilaksanakan secara berjamaah. Bersama itu indah, ya kan? Jadi maka itulah bersatu kita teguh, bercerai jangan kawin lagi, bercerai kita runtuh, ya. Kalau kita berpecah belah maka akan bubrah, hidupnya nggak barokah, kan begitu, ya kan? Itu maksudnya yang pertama, pertanyaan itu. Yang kedua, ada orang itu yang ketika sholat rezekinya malah tersendat, ketika nggak sholat rezekinya malah berlipat. Ya, maaf ya Mas ya, nikmat Allah itu ada dua kemungkinan, okay? Ada nikmat yang memang benar-benar didasari, dibingkai dengan ridha Allah. Tapi ada juga nikmat yang sengaja diberikan Allah
sebagai bentuk istidraj. Ya, hati-hati. Kita tidak pernah ibadah. Aku lu gak ndonga, aku gak tahu duka. Nyatane ya sugih, pacarku ganteng misalnya. Misalnya Mbak Gading ya, Mbak Gading Nur Hafizah. Aku gak sholat, nyatanya pacarku ganteng, kayak Mas Fikri umpama ini, ya kan? Nah itu, aku malah sholat, nyatanya pacarnya malah rembes, ireng, ya ngentutan bisa umpama ini, ya kan? Loh, ingat, ini satu bentuk istidraj dari Allah yang kita hati-hati, ya. Maka kita boleh kaya, kita boleh jaya, tapi kaya dan jaya kita, hebat kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bedanya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat adalah sama-sama makannya, sama-sama menikmati hidup di dunia. Yang satunya dengan ridha Allah, yang satunya tanpa ridha Allah. Bahkan semakin banyak hartanya, nyatanya gak sholat sugih. Lah kekayaannya ini yang nanti akan membawa dia celaka di dunia bahkan di akhiratnya. Yang kita minta kepada Allah, maka sebetulnya ya dalam satu makalah Syekh Athaillah itu ya di dalam kitab Hikam itu maksudnya, orang sholat itu sebetulnya tolak ukurnya bukan masalah nanti dapat materi atau tidak, itu bukan. Ya, ketika kita sholat duha, ya Allah aku tak sholat duha ben oleh bojo sing ganteng atau cantik gitu ya. Itu boleh, tapi itu ibadahnya orang awam. Ya, ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu tidak bisa diukur dengan materi. Ya kan? Oh, gak sholat nyatanya sugih. Kekayaan di dunia itu berapa, ya kan? Kul mata'ud dunya qalil, gitu kan? Keindahan dunianya sedikit. Ya, saya ini aja tahu-tahu sudah hampir 50 tahun. Padahal perasaan masih ABG. Ya kan? Perasaan baru kemarin saya makan sate. Sekarang makan sate sudah dilarang sama dokter. Takutnya darah tinggi dan sebagainya. Ya kan? Nikmat dunianya sedikit. Maka ukuran kita ketika kita ibadah kepada Allah adalah ridhonya. Kalau kita sholat, kita akan dapat ridho Allah. Kalau kita tidak sholat, maka tidak akan mendapat ridho Allah. Terlepas dari kaya atau miskin. Yang kita harapkan terlepas kaya atau miskin, jaya atau sengsara adalah yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu Mas Wildan, luar biasa pertanyaannya. Monggo yang lain. Ya, matur nuwun Pak Ustaz. Sama-sama. Baik Ustaz, ini ada yang bertanya di kolom chat. Assalamualaikum, selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam. Permisi Ustaz, saya izin bertanya. Jadi saya kenal seseorang yang dia baru pakai kerudung. Dia banyak masalah dan akhirnya suatu saat coba buat curhat ke Allah setelah sholat. Suaranya mantul ini. Semisal teman kami ada yang seperti itu, sebaiknya kami bagaimana Ustaz? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Ini suaranya mantul tadi ya. Yang akhir-akhir kurang seberapa ini. Sebentar. Ini kalau menghilangkan gimana nih ya? Jadi gini, kalau tidak salah ini masalahnya kan begini. Orang ini katakanlah baru sadar terhadap keislamannya gitu ya Mas ya. Sehingga baru memakai jilbab tapi banyak masalah. Iya. Jadi gini, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 itu Allah menegaskan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah mengira seorang manusia itu mengaku beriman, ya, mengaku hijrah, ya kan? Atau mengaku sadar keislamannya sebelum diuji oleh Allah. Ya, Allah ingin tahu seberapa besar keimanannya, seberapa tangguh istiqomahnya, seberapa luas kesabarannya di dalam mengemban amanah Allah yang berupa kesadaran al-Islam itu. Ketika lagi berjilbab, ya, tiba-tiba dapat bulian, dapat cemoohan, Mbak Najma gaya kayak Bu Ustazah misalnya kan. Itu salah satu bentuk bagaimana Allah menguji kita. Atau mungkin Mbak Gayatri yang ayu ini ya, itu ya nggak mungkin Mbak Gayatri cantik ganteng ya. Ya kebetulan namanya Mbak Gayatri ayu ini. Mas Ahmad Rifai jangan jealous ini ya. I'm sorry. Jadi misalnya begini, ketika orang itu baru menyadari di dalam berislam, tiba-tiba ada satu masalah. Nah, masalah itulah kesempatan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ingat, ujian yang menimpa kita, ya, ada kalanya bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin mendengar rintihan kita.
Ya, Allah ingin mendengar rintahan kita. Yang kedua, bisa jadi mungkin ini salah satu bentuk tebusan kita. Mungkin selama ini sudah banyak bergelimangan dosa, banyak kemaksiatan kita. Lah maka Allah sayang kepada kita dengan cara membersihkan itu. Sehingga diuji oleh Allah. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya Mas Fikri ya, itu adalah kenapa sih kita kok diuji Allah? Nah kita ini berarti kan udah masuk sekolah. Kita masuk dalam konteks hijrah ini sama halnya dengan antum masuk kuliah di UNER. Ketika masuk kuliah di UNER, pertama kali ada tes dan sebagainya, ya kan? Setelah kuliah harus bayar larang-larang, dites misalnya, ya kan? Loh kenapa kita mau? Ya karena kita ingin dapat sertifikasi. Karena kita ingin dapat legitimasi, ya kan? Bentuk syahadah, bentuk ijazah, bentuk pengakuan, ya profesionalitas itu semuanya, ya kan? Begitupun kita manusia. Kenapa diuji Allah Subhanahu wa taala? Agar mumpuni dalam eksistensi kita sebagai manusia yang sempurna, ya. Jadi maka dari itu teman-teman semuanya, mas-mas mbak-mbak yang ada di sini, kalau sedang ada masalah, cobalah selalu ya konsepnya adalah sabar. Sabar itu apa? Berikhtiar, ya. Cari solusi yang terbaik. Kalau misalnya mencari orang yang tempat curhat kita, tempat curhat yang benar-benar presentatif, yang punya ilmunya, yang yang memang sesuai dengan kapasitasnya, ya kan? Dan juga wassalah kan begitu, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, kan begitu, ya kan? Agar kita dibersamai Allah Subhanahu wa taala, ya kita sabar, kita ikhtiar, ya, disertai dengan berdoa kepada Allah, karena apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil tanpa adanya kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Sehingga kalau ada teman kita yang sedang diuji, sabar, ya. Cari teman yang bisa dijadikan curhat, yang syar'i ya tentunya, dan juga bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kenapa sih kita kok diuji? Loh kita manusia biasa kok, ya toh? Loh manusia yang semulia Rasulullah saja loh diuji. Ya kan, apa dikira Rasulullah itu terus leha-leha, happy-happy, ya? Terus nyantai-nyantai? Tidak. Penuh onak dan duri itu. Ya kan? Dalam perjuangan Rasulullah itu Masya Allah, diancam mati itu orang-orang kafir itu, ya, terhadap Rasulullah itu, ya. Orang-orang mengancam bagaimana agar Muhammad ini berhenti dakwahnya dan sebagainya. Itu luar biasa teman-teman, ya. Apalagi kita. Sampai akhirnya terjadilah Amul Huzni, tahun duka cita. Itu menggambarkan bahwa siapapun manusia akan pernah terlepas dari yang namanya problematika hidup dan kehidupannya. Sehingga di dalam surah Al-Mulk itu kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah menguji kita dengan kematian, dengan kehidupan, dengan kebahagiaan, dengan kesengsaraan, dengan senyum dan tangis, ya, dengan canda dan tawa, dengan duka lara nestapa, ya kan? Supaya Allah tahu bagaimana gerak kita, profesional kita, ya, kapasitas kita bagaimana untuk meningkatkan SDM kita yang luar biasa, yang kemudian akan mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sambil berdoa mudah-mudahan saudara kita yang diuji Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan diberikan penyelesaian yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Mas Fikri. Monggo yang lain. Silakan. Ustadz izin bertanya. Yeah. Ada beberapa orang yang dikenal mungkin sangat alim di agama, dan misalnya dia menghafal Quran untuk dirinya sendiri, dan dia jarang walaupun di lingkungan yang bisa dikatakan tidak baik, tapi dia tetap fokus untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa amar ma'ruf nahi mungkar kepada sekitarnya. Itu seperti apa, Ustaz? Masya Allah. Di dalam surah Ali Imran Allah menegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya kan? Jadi
kuntum khaira ummatin. Jadilah kamu sebaik-baik umat. Konotasinya adalah kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, ya, jangan ilmu itu kita miliki sendiri. Maka sifatnya Rasulullah itu ada tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan, ya kan? Jadi dengan kecerdasannya Rasulullah, dengan sidiknya, kejujuran, kebenaran Rasulullah, tidak dimiliki beliau sendiri, tapi ada tabligh menyampaikan, ya. Bahkan orang yang menyimpan ilmu Allah itu termasuk orang yang dimurkai Allah loh, ya. Orang yang tidak disukai Allah, baik untuk dirinya sendiri. Maka ada tabligh menyampaikan. Rasulullah pun demikian. Oh, cuman kok hafal Quran Mas Fikri? Satu ayat saja, ya kan? Balighu anni walau ayat, ya kan? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi maaf ya, misalnya ini ada Mas Ahmad Zaimul Zaimul Islam, ya. Ada juga Muntas siapa ini nama-nama ini, ya. Sak kena ya. Itu ilmu yang dari Allah itu jangan dimiliki sendiri, disampaikan kepada orang lain. Ya, sama halnya dengan ini ada juga terkait dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, ya kan? Sebaik-baik kalian. Oke, antum hafal Quran. Oke, antum pintar baca Quran. Ya, Mas Rozi suaranya luar biasa, ya kan? Ngalang-ngalai Roma Irama dalam membaca Al-Qur'annya, misalnya seperti itu, ya kan? Tapi tidak cukup di situ. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kemudian menyampaikan, mengajarkan kepada orang lain. Belum lagi kalau ditambah dengan surah An-Nahl, ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu. Jadi ud'u itu kalimatnya mufrad, kalimatnya tunggal. Berdakwahlah kamu, bukan kalian loh. Ya kan? Kenapa kok kata tunggal? Artinya setiap individu seorang muslim wajib berdakwah. Ya, keislaman yang kita miliki, hidayah iman yang kita punya semata-mata dari Allah, dan kita diperintahkan untuk menyebarkan kepada orang lain, apalagi lingkungan yang membutuhkan. Itu Mas Razi suaranya enak, harus ditularkan kepada yang lain. Jangan hanya calon istrinya saja, ya. Sampaikan kepada Mbak Anintias misalnya, ya. Itu supaya yang lain juga bisa qori'ah gitu ya. Mbak Nabilah, Mbak Afifah misalnya kayak gitu, supaya sama-sama juga suaranya indah dengan hidayah dan ridho Allah. Itu sehingga kurang pas kalau ada orang yang pintar agama, hafal Qur'annya, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Sebaiknya diingatkan agar disampaikan kepada orang lain, kepedulian terhadap orang lain. Bukankah Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, kan begitu, ya kan? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Ya. Oke, Mas Fikri, ada lagi? Monggo. Ini Mas Aldin, Mbak Rila. Mungkin saya ingin bertanya lagi. Yuk, silakan. Masih mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Seseorang itu biasanya memiliki persepsi jika dia menasihati ke sesama, tapi dia merasa belum terlalu baik untuk bahasanya itu menceramahi orang gitu. Iya. Jika dia nasihati orang, tapi nanti feedback dari orang itu malah buruk ke dia, kayak kamu juga belum bener, masa ngasih kawin orang-orang gitu. Okay. Itu bagaimana, Ustaz? Sering terjadi seperti itu. Iya, betul. Jadi gini, Islam itu agama yang sangat dinamis, agama yang proporsional sekaligus profesional, itu Islam, ya. Di satu sisi Allah menegaskan, ya, di dalam surah Shaf itu kan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar dosanya seseorang yang mengajarkan kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya. Tapi ayat ini jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kapan kita sempurnanya? Kalau kita nunggu sempurna, kapan kita dakwahnya? Kan begitu. Belum lagi nanti kalau orang lain mencemooh kita, kamu sendiri belum benerin orang gitu kan. Maka gini, itu harus dikombinasikan dengan surah Al-Asr, ya kan? Wa tawasau bil haqqi
atau sober kan begitu, saling mengingatkan, kita sharing seperti ini Mas Fikri ya. Bukan berarti saya paling sempurna. Bisa jadi saya justru jauh lebih buruk daripada antum semua. Ya. Jadi semua kita ini tidak ada. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan kita ini, ya. Saling sharing, saling berbagi ilmu, ya. Itu. Nah, kalau ada orang yang berkomentar seperti itu gimana? Ya anggap saja itu satu cambuk buat kita. Ya ada benernya juga sih. Tapi jangan kemudian berhenti. Iya sih bener ya. Ono saya gak usah tak menengahi. Tidak begitu. Ya tidak apa-apa lah. Aku dilokno-ngono ngajen aku durung ngamalkan. Aku ngomong wong sholat ternyata aku durung sholat. Oh kon juga sholat misalnya gitu ya. Nah itu cambuk buat kita. Nek ngono aku tak sholat. Gitu. Tapi tidak malah apatis. Oh iya nek ngono sebabane aku gak sholat ae, gak usah mengingatkan orang lain sholat. Lu salah juga. Yang betul adalah disikapi kita menyuruh orang lain sholat tahajud misalnya, kita belum tahajud, dengan menyuruh orang lain ya, kita berusaha untuk kemudian mengingatkan diri kita sendiri. Maka di Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 itu ya, qu anfusakum wa ahlikum naro, kan begitu ya kan, ingatkan diri kita lalu orang lain. Ahlikum itu ya keluarga kita, teman-teman kita, saudara sahabat kita, itu kita ingatkan. Pada akhirnya kemudian saling mengingatkan. Ketika kita harus bertahap memperbaiki diri, ini juga tidak kemudian kita diam saja sambil berdakwah. Dan begitu, sambil berdakwah, sambil mendakwai diri sendiri, sambil juga mengajak orang lain sharing, berbagi untuk sama-sama menata diri, menyempurnakan kehidupan kita agar menjadi insan paripurna seperti itu. Oke. Ada lagi? Ngabutan Pak Ustadz, izin bertanya kembali. Iya. Mas Wildan lagi? Iya silakan. Saya izin, Pak Ustadz. Dikatakan bahwasanya amalan yang pertama kali di-set adalah sholat G. Iya. Lalu apakah hal ini menjadikan sholat merupakan ibadah utama yang insya Allah akan membawa kita ke surga? Karena kalau misal kita bisa masuk surga saja karena sholat, apakah itu beranggapan bahwasanya kayak surga itu masih setingkat itu saja, itu kayak apa? Kalau misalkan kita misalkan kayak gini, kita ingin membeli sebuah bunga, lalu harganya ternyata cuma 5.000 saja. Nah berarti kita bisa membeli segala bunga dengan harga 5.000 tersebut. Nah ini maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi oke, bagus sekali ya. Jadi itu satu tolak ukur utama sebetulnya ya. Bukan berarti terus sholat tok mari ngono liane gak gelem amal sholat, ya tidak. Jadi makanya kan disebutkan as-sholatu imaduddin, kan begitu ya kan. Sholat itu tiang agama. Berarti kan agama itu kalau dianalogikan sebagai sebuah rumah, ya kan. Rumah itu maksudnya ya cagak tok Mas, ya kan. Jadi ono cagak tok ae, ngono cagak api kan yo omahe kan yo api kan begitu. Tidak. Berarti tiangnya ini diperkuat, pondasinya diperkokoh, ya kan? Pondasinya iman, tiangnya sholat, ya kan? Ya, kemudian ada tembok-temboknya diperbaiki, ada hiasan-hiasan, ya kan? Ruangan kita, kamar tidur kita ada gambarnya Shinchan, ada Doraemon, ada Upin Ipin, misalnya seperti itu. Itu jadi makanya ada amal-amal baik, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Pondasinya iman dan kemudian terimplementasi dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu ya terangkum dalam ibadah sholat, sehingga amal kita yang baik kita perbanyak, sholat jangan kita lupakan, ya sholat kita utamakan, amal-amal soleh yang lain tidak kita tinggalkan, tidak kita lupakan. Jangan sampai juga sebaliknya. Yang penting aku amal wakeh bedino, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa peduli orang lain misalnya, tapi tidak sholat, ya itu yang kemudian menjadi amalan yang sia-sia juga. Itu maka komprehensifnya di dalam Islam itu, maka di surah Al-Baqarah disebutkan udkhulu fis-silmi kafah, gitu. Tidak sepotong-sepotong. Sholatnya bagus, ternyata ahli fitnah, gosip, rumpi, no secret, misalnya gitu kan. Nah itu juga tidak demikian. Sholatnya bagus, akhlaknya mulia, ya kan.
Jadi kalau sering saya menyampaikan ke teman-teman ya di kajian-kajian saya itu ya, kuat akidahnya, sempurna ibadahnya, banyak amal solehnya, dan mulia akhlaknya. Itu saling terangkai. Ya, ingin akhlaknya mulia, ya ibadahnya diperbaiki. Ingin ibadahnya baik, ya harus didasari dengan iman yang kuat. Ingin imannya kuat, ya maka harus sholat. Itu nanti saling terkait. Ya kan? Sama dengan antum ya, Mas Wildan naik motor. Motor itu nggak bisa dilihat dari rodanya saja. Wah, motorku fiction, apa itu? Rodanya tok. Oh, nggak bisa. Ya kan? Oh, zamannya kok gitu. Motornya bagus, ya kan? Motornya bagus. Jangan sampai hanya meremehkan pentil loh ya. You know pentil. Ya kan? Itu sekecil itu, bayangkan. Ya, antum punya mobil Pajero, bener-bener Pajero loh ya, bukan mobil yang panas jauh jero, ya kan? Pajero, ya kan? Oh, hebat luar biasa, kayak gitu kan? Oh, ternyata pentilnya rusak, akhirnya bannya kempes, nggak bisa jalan. Nah, itulah Islam, ya. Jadi rumah itu ada atapnya, ada gentengnya, ada itu, sehingga sholatnya ini ibarat tiang, amal-amal yang lain ini ibarat kayak gentengnya, hiasannya, ada temboknya, ada halamannya, ada pagernya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, seperti itu Mas Wildan. Barakallahu fiik. Enggak, yang lain. Jazakallahu khairan. Ya. Oh, di halaman 2 ada juga ya ternyata ya. Banyak sekali yang hadir ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah semuanya ini ya. Ada lagi? Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi. Mbak Najma kayaknya mau tanya ini. Mbak Najma. Ya. Alhamdulillah masih belum ada pertanyaan. Oh, belum ya. Terima kasih banyak. Ini berarti di sini ada bintang filmnya loh Mas, ya. Mbak Najma ini artinya bintang. Tinggal nambahin film, bintang film. Jadi An-Najm ini artinya bintang. Kalau gading ini apa ya gading ini ya? Oke, ya wis lah. Dari tadi kok bully beliau-beliau, maaf ya Pak ya. Oke, ini ada, monggo Mbak Zahra, kemudian Mas Muhammad siapa nih, Busro ya, atau siapa? Monggo, Mas Aldin, Mas Ahmad Zainul, ya, Mbak Sarah, Mbak Nur Farida yang itu ya. Bintang film apa itu yang malampir bukan maaf Alvin ada Mas Alvin juga. Iya, monggo yang lain. Ya, di sini didengar dengan hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah ya, mudah-mudahan hujan yang membawa rahmat menyertai acara kita dalam Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami senantiasa mendoakan antum semua mudah-mudahan jadi dokter profesional, dokter yang bermanfaat kepada orang lain, dokter yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Baik, mungkin cukup sekian Ustaz. Apakah bisa dipimpin berdoa Ustaz? Iya, juga silakan. Baik, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap agar pertemuan ini dengan segala keterbatasan ini Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya, terbaik dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa ni'amahu wa kafa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li masyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa li ulama'ina wa li jami'il khututi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal mu'minin wa najjina min masaa'ibid dunya wad din. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha pengasih tak pilih kasih, Engkau yang maha penyayang tak pandang sayang. Curah limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami,
khususnya kepada sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, mahasiswa yang mengikuti acara kajian sore hari ini dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para panitia, para donasi, ya Allah, dan orang-orang yang mengikuti bersama kami, ya Allah, di media kami, ya Allah, mudah-mudahan senantiasa Engkau berkahi kami, Engkau ridhoi kami, ya Allah, Engkau mudahkan setiap langkah kami, Engkau berikan kami kemudahan dari segala kesulitan. Yang sedang membutuhkan materi, ya Allah, Engkau berikan kecukupan dengan rezeki yang halal barakah. Ya Allah, Engkau berikan kami, inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang Engkau terima, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah virus corona ini, ya Allah, dengan segala keterbatasan ruang dan waktu kami, ya Allah, kami menyaksikan hamba-hambamu yang solih-solihah, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di FKU Uner ini, ya Allah, berusaha semaksimal mungkin, ya Allah, jadi hamba-hambamu yang terbaik dan mengadakan kajian-kajian dengan segala keterbatasan ini, ya Allah. Kami berharap, ya Allah, mudah-mudahan semua yang kami lakukan ini menjadi wasilah Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan segala usaha kami, ya Allah, Engkau cukupi rezeki kami, Engkau sembuhkan segala sakit kami, ya Allah, Engkau sehatkan jiwa raga kami, berkahi dunia dan akhirat kami, ya Allah, jauhkan kami dari virus corona ini. Dan sekaligus kami berharap, ya Rabb, segera hilangkan virus corona ini, ya Allah. Sudah setahun lebih kami menahan seperti ini. Kami berjauhan secara fisik dengan teman-teman kami. Kami lama tidak berjabat tangan dengan saudara-saudara kami. Dan kami rindu, ya Allah, untuk bisa mengatur saf-saf kami di dalam salat berjamaah kami. Karena pandemi inilah, ya Allah, yang memisahkan kami, sehingga kami tidak bisa menyusun saf dengan lurus dan rapat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kami memohon kehadirat-Mu ini, ya Allah, Engkau berikan kami, khususnya para teman-teman, ya Allah, yang ada di UNER ini, Engkau berikan kehidupan yang barokah, barokah umur kami, barokah cita-cita kami. Jadikanlah, ya Allah, teman-teman mahasiswa ini menjadi generasi penerus bangsa dan agama, tercapai segala cita-citanya, ya Allah, yang akan meneruskan para pejuang-pejuang bangsa dan negara, yang insya Allah akan bermanfaat kepada sesama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan kami menegakkan sholat. Kami tahu, kami sadar bahwa sholat sebetulnya mudah dan sebentar, ya Allah. Tapi dengan godaan setan dan nafsu kami, kadang-kadang sulit melaksanakannya, ya Allah. Mudahkan gerak langkah kami untuk menghadiri rumah-rumah-Mu salat berjamaah. Ya Allah, mudahkan kami bangun tengah malam untuk salat tahajud, ya Allah, bermunajat kehadirat-Mu, ya Allah, mengaturkan masalah-masalah kami, ya Allah, karena semua yang menimpa kami hakikatnya dari-Mu, ya Allah, dan kami yakin hanya Engkau yang bisa menghilangkan semua ini. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan lisan kami untuk membasahi bibir kami dengan zikir kehadirat-Mu, menyebut asma-Mu, ya Allah. Mudahkan hati kami untuk selalu mengingat-Mu, ya Allah, dan mudahkan gerak-gerak kami, anggota badan kami, untuk bermanfaat kepada sesama kami, sehingga kami menjadi jiwa-jiwa yang secara sosial dan vertikal, ya Allah, jadi hamba-Mu yang mulia, hamba-Mu yang paripurna. Melalui peringatan hari besar Islam, khususnya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang mulia dengan ketakwaan kami, akan menjadi umat-umat Rasul-Mu, ya Allah, karena menegakkan sunnah-sunnah-Mu, mencontoh akhlak-Mu, yang pada akhirnya kami berharap mendapat syafaat-Mu dari kiamat yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya hidup yang sekali ini, ya Rabb, kami mohon jadikan hidup yang barokah, hidup yang mulia dan istiqamah. Engkau berikan kami rezeki yang melimpah untuk bekal ibadah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke Baitul Haram, berziarah ke tanah suci, ya Allah, umrah dan haji. Membina rumah tangga, Engkau temukan kami dengan jodoh-jodoh yang solih-solihah, yang ahli ibadah. Membina putra-putri generasi kami, generasi yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Engkau berikan kami, ya Allah, kehidupan yang senantiasa dibarengi dengan hidayah-Mu, ya Allah. Yang pada akhirnya Engkau meninggalkan kami, Engkau matikan kami, Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ucapan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada yang khilaf ya Mas ya, Bunda ya. Insyaallah semuanya senantiasa dibersamai Allah. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran akhiran kepada Ustaz Azim Mustafid yang telah membawakan kajian yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini kita sampai di penghujung kajian sore hari ini. Mungkin untuk menutup sore ini bisa kita lakukan sesi foto bersama dulu. Bisa. Yang ingin angkat silakan angkat seperti dulu. Ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Ini tuh. Waalaikumsalam.